Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam acara renungan pagi pada hari Senin, 7 September 2020, pekan biasa ke-23. Perkenalkan saya Romo Rekan dari Paroki Stefanus Romo Herman Wisanjaya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai seorang Yahudi, saya yakin bahwa Yesus tahu persis tentang hukum dan aturan agama Yahudi. Seperti misalnya tertulis dalam kitab Imamat bab 23 ayat 3 mengenai hari-hari raya. Jadi pada kitab Imamat bab 23 ayat 3 dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Atau juga misalnya dalam kitab Imamat bab 16 ayat 31. Di sana dikatakan hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara-saudari sekalian, kenapa sepertinya Yesus beberapa kali atau bahkan sering melakukan sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang melanggar ketentuan hari Sabat. Misalnya kita bisa melihat juga pada perikop Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 4 yang dibacakan pada hari Sabtu tanggal 5 September yang lampau, di mana juga Yesus sepertinya Yesus membela para murid yang pada hari Sabat memetik bulir gandum dan memakannya serta menggisarnya dengan tangan mereka. Itu juga sebenarnya juga dilarang pada hari Sabat. Lalu di akhir dari perikop yang dibacakan pada hari Sabtu tanggal 5 September, Yesus mengatakan, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saya kira penginjil ingin
menempatkan Yesus ya di atas hari Sabat, katakanlah demikian. Artinya di perikop lain kita juga pernah mendengar bahwa manusia hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya saya bisa mengatakan bahwa keselamatan manusia, katakanlah demikian, lebih penting daripada sikap legalisme keagamaan sebagaimana dihayati oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan saya yakin bahwa Yesus bukanlah sosok atau seorang Yahudi yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hari Sabat. Sebagaimana kita bisa baca dari Matius bab 5 ayat 17. Di sana dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Maka saya kira Ibu Bapak dan Saudara terkasih, perikop Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11 ini bisa dikatakan sebagai seperti tadi yang dikatakan oleh dalam Injil Matius bahwa Yesus adalah penggenapan dari penghayatan hukum Sabat. Kita juga bisa melihat misalnya dari bacaan hari Minggu biasa ke-23, bacaan kedua dari surat Roma, di sana dikatakan karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan kita semua yakin, kita semua tahu bahwa dalam diri Yesus kasih Allah menjadi nyata, menjadi terwujud, menjadi jelas dan tuntas. Maka sekarang sekali lagi perikop Injil Lukas bab 6 yang hari ini kita baca dan renung bersama-sama harus dilihat dari sudut pandang seperti itu, bahwa Yesus tidak semata-mata mau melanggar hari Sabat, tapi sebaliknya dengan menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya, Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa kesembuhan dalam arti keselamatan manusia secara utuh adalah sesuatu yang lebih penting daripada sikap legalisme keagamaan seperti yang dipahami atau dipraktekkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Anugerahkanlah kami hati yang peka serta berbelas kasih, sebagaimana Putramu Yesus yang menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Semoga pada masa pandemi ini kami tetap tekun, bersemangat, terutama dalam memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.